Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Senang rasanya kita boleh kembali bertemu di dalam hadirat Tuhan tentunya. Sungguh bukan karena gagah dan kuat kita, tapi semata-mata oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan sehingga kita diberi kesempatan untuk kita boleh memuji dan mempermuliakan nama Tuhan dan mendengar firman-Nya yang dari rema dan kekuatan buat kita semua. Kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian, sungguh hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, tempat terindah bagi setiap umat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, tempat terindah bagiku, itu surga bagiku. Tenggelamku di dalam-Mu, biarlah hidupku bagi-Mu sebagai korban yang harum, yang menyenangkan-Mu. Sungguh hadirat-Mu Yesus Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu, amin, tempat terindah bagiku, itu surga bagiku. Tenggelamku di dalam-Mu, amin, biarlah hidupku bagi-Mu sebagai korban yang harum dan menyenangkan-Mu. Sungguh hadirat-Mu Yesus Tuhan, hadirat-Mu, amin. Oh, hadirat-Mu, tempat terindah bagiku, itu surga bagiku, amin. Tenggelamku, tenggelamku, sungguh di dalam-Mu, di dalam-Mu, amin. Biarlah Tuhan, biarlah hidupku bagi-Mu sebagai korban yang harum dan menyenangkan-Mu. Sungguh hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu, amin. Oh, hadirat-Mu, amin, tempat terindah, tempat terindah bagiku, itu surga bagiku. Sungguh tenggelamku, tenggelamku di dalam-Mu, amin Tuhan. Biarlah hidupku
bagimu sebagai korban yang harum dan menyenangkanmu. Sungguh biarlah hidupku bagimu, biarlah hidupku bagimu sebagai korban yang harum dan menyenangkanmu. Sungguh biarlah hidupku bagimu, biarlah hidupku bagimu sebagai korban yang harum dan menyenangkanmu. Beri kemuliaan buat nama Tuhan, haleluya. Oh Shikira Rama Rama Ramayase, kami sembah, kami puji namamu Tuhan, kami muliakan Engkau, amin. Haleluya, terpujilah namamu Yesus Tuhan. Haleluya, kami puji namamu, kami sembah Engkau, kudus, kudus, kudus Engkau Yesus, tinggi, tinggi kami sanjung tinggi namamu Yesus. Haleluya. Oh Shikiri Rapataka Rama 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 ya Sangka. Haleluya. Sungguh tempat terindah ada dalam hadirat-Mu Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. 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 Yesus Tuhan, kami puji namamu, kami muliakan Engkau dengan segenap hati, kami sembah. Shikiri na 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 ya, shikiri ni na 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 maramaya sanggana na na ya. Haleluya, haleluya, indah sungguh dalam-Mu Tuhan, manis ku rasakan. Haleluya, oh haleluya, shikirara, haleluya. Sungguh Tuhan, hadirat-Mu penuh damai, hadirat-Mu penuh suka Tuhan. Kami mau terus tinggal Tuhan dalam hadirat-Mu, karena sungguh hadirat-Mu itu surga bagi kami. Shikarara. Haleluya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu penuh damai. Hadirat-Mu, hadirat-Mu penuh suka. Ku mau tinggal
hadirat-Mu Tuhan, sampai surga nyata dalamku. Sungguh hadirat-Mu, 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 hadirat-Mu penuh damai. Sungguh hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu penuh suka. Ku mau tinggal selalu dalam hadirat-Mu Yesus, sampai surga nyata dalamku. Sungguh sampai Yesus nyata dalamku, sampai Yesus nyata dalamku. Sungguh sampai surga dalamku, sampai surga nyata dalamku. Beri kemuliaan yang paling meriah, haleluya. Sungguh Tuhan, kami bersuka di dalam hadirat-Mu. Dan seperti Daud ya Tuhan, kami mau terus tetap tinggal di dalam indahnya hadirat-Mu, tinggal di dalam bait-Mu di sepanjang umur hidup kami Tuhan. Biarlah terus Tuhan Engkau selidiki hati kami Tuhan. Bila ada dosa, tabiat lama, ada iri, ada dengki, ada akar pahit Tuhan, buang semuanya, supaya kami boleh memiliki hati yang tulus, supaya kami Tuhan layak berdiri di hadapan hadirat-Mu, untuk kami boleh memuji dan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Berikan kepada kami hati yang tulus, hati yang murni Tuhan, untuk kami boleh Tuhan hidup terus berkenan di hadapan Tuhan, dan oleh anugerah dan kemurahan-Mu kami boleh melayani Tuhan dengan sepenuh hati kami. Terima kasih buat kesempatan yang luar biasa, indah ya Tuhan, yang Tuhan nyatakan sehingga kami boleh berkumpul bersama saudara seiman, untuk kami boleh memuji dan mempermuliakan nama Tuhan, dan untuk supaya Tuhan kami boleh bersuka di dalam Tuhan, karena hadirat-Mu penuh suka, hadirat-Mu penuh damai sejahtera, bahkan hadirat-Mu itu seperti surga bagi kami. Sehingga Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa Tuhan, nama-Mu Tuhan yang sungguh ajaib. Terima kasih, kami mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Tentunya kita semua ada dalam keadaan yang sangat baik oleh karena anugerah Tuhan. Kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita akan pujikan satu pujian, tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus, amin. Yang mustahil bagi Tuhan Yesus, tiada yang mustahil bagi Dia, amin. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yang lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Hey, semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Sungguh tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus.
Tiada yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi, amin. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yang lemah dikuatkan, amin. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Hei, semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Sungguh tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Dia. Sungguh tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, karena Dia yang layak untuk Bapak, Ibu, Saudara dan saya sembah dan puji. Karena sungguh tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Oleh kuasa firman, setiap kita yang sakit disembuhkan, amin. Setiap kita yang lemah dikuatkan, bahkan kita yang susah, ada banyak beban persoalan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan memberikan kelegaan. Sungguh kita punya Allah yang luar biasa, murah hati, Allah yang berkuasa, Allah yang namanya sungguh ajaib, luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh mendengar firman Tuhan. Biarlah kita terus haus akan hadirat-Nya. Jiwa kita terus haus akan kasih-Nya. Haleluya. Amin. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Jiwaku haus, jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Amin. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Sungguh oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau, amin. Namamu kan kukir di hatiku. Seluruh hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Ku mau setia selamanya. Sungguh jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Sungguh oh
Yesus kekasihku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau, amin, namamu, namamu kan kuukir di hatiku. Seluruh hidupku hanya bagimu, Yesus. Ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia, ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia selamanya. Ku mau setia, setia selamanya. Sungguh terpujilah namamu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Biarlah Tuhan di tahun 2023 jiwa kami mau terus haus akan kasih-Mu, sehingga terus kami cari perkenanan-Mu Tuhan. Di tahun 2023 terus menjadi tahun doa, tahun pujian, penyembahan, dan tahun di mana kami menuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Tuhan berikan kami kesempatan, berikan kami kemampuan Tuhan untuk kami terus berdoa, berjaga-jaga senantiasa. Bahkan kami mau ambil waktu untuk kami berdoa dan berpuasa ya Tuhan, sehingga kami boleh berdoa buat jiwa-jiwa, buat saudara-saudara Tuhan terkasih kami, saudara-saudara seiman kami, sehingga mereka yang lemah imannya, mereka dibangkitkan, mereka dikuatkan ya Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang susah dihiburkan. Terima kasih tentunya oleh kuasa darah-Mu, tentunya oleh kuasa nama-Mu, semuanya itu terjadi Tuhan, mujizat itu terjadi. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan menjadi berkat buat setiap kami yang mendengar. Dan biarlah Tuhan hati kami menjadi tanah yang subur untuk firman Tuhan ditabur di dalam setiap Tuhan pribadi lepas pribadi. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati pemerintahan bangsa kami, berkati Tuhan bangsa kota-kota di bangsa Indonesia, di mana gereja-gereja-Mu berdiri, terus mereka hidup di dalam perkenanan-Mu ya Tuhan, hidup di dalam kekudusan-Mu, sehingga Tuhan mereka boleh Tuhan memberitakan Injil dengan hati yang tulus dan murni, dan banyak jiwa yang diselamatkan, surga penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tahun yang baru yang kita hadapi sekarang 2023. Saya juga mengucapkan selamat tahun baru. Ini adalah minggu yang kedua dari tahun 2023 ini. Saudara, saya ingin kita melihat atau belajar tentang makna doa berkat Imam Besar Harun. Saudara, kita sering mendengar di akhir ibadah para pendeta dia mengucapkan doa berkat ini. Doa berkat ini bagi jemaatnya. Saudara, tapi kita lihat ini sebenarnya doa berkat seperti ini Tuhan perintahkan kepada Musa untuk Imam Besar Harun yang menyampaikannya kepada bangsa Israel. Pada waktu itu bangsa Israel masih ada di padang gurun, dan Imam Harun mendoakannya dengan mengucapkan berkat ini. Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel ya. Katakanlah kepada mereka,
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Nah, saudara, Tuhan bicara kepada Musa untuk bicara kepada Harun dan anak-anaknya. Berkati, doakan umat Israel. Saudara, Tuhan ingin para pemimpin memberkati, mendoakan umatnya. Dan di dalam ayat 27, demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Jadi kalau mereka diberkati, maka Tuhan akan memberkatinya. Doa berkat itu penting, saudara. Nah, itulah yang ada di dalam sistem penggembalaan, baik di gereja maupun orang tua memberkati anaknya. Nah, saudara, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Di dalam Perjanjian Baru tidak dijelaskan tentang berkat-berkat ini yang diucapkan oleh Imam Besar Harun, baik Tuhan Yesus maupun Rasul Paulus. Tidak. Tuhan Yesus biasanya memberkati murid-muridnya. Kalau di Alkitab lihat sambil mengedangkan tangannya, seperti pada waktu Tuhan Yesus naik ke sorga. Kalau saudara lihat, dia naik ke sorga sambil memberkati. Saya baca Lukas pasal terakhir 24 ya. Ayatnya yang ke-50, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betani. Di situ ia mengangkat tangan dan memberkati. Saudara, biasanya Tuhan memberkati mereka sambil mengucapkan damai sejahtera bagimu. Seringkali ketemu dia mengatakan damai sejahtera bagimu. Itu kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru. Saudara, Perjanjian Lama tidak salah karena Perjanjian Lama juga buat umat Tuhan. Nah, saudara, tetapi Perjanjian Baru tidak disinggung tentang hal ini. Lalu di 2 Tesalonika, di Rasul Paulus biasanya mengucapkan gini, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saudara, itu saya kadang-kadang mengucapkan begini, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kamu. Saudara, ini udah cukup mencakup keseluruhannya. Filipi 1 ayat 2, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jadi menyertai ini sudah lengkap. Jadi kata-kata yang ada di bilangan ini sudah lengkap pada waktu kita mengucapkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena nama Yesus adalah nama segalanya. Misalnya, di dalam Perjanjian Lama, saudara, nama Tuhan itu dihubungkan dengan pekerjaan atau mujizat-mujizat yang orang Israel alami. Misalnya, Yehova Shalom atau Yahweh Shalom. Sudah, Shalom. Shalom itu pada waktu Gideon, saudara. Gideon merasa khawatir, tapi Tuhan bilang tidak, damai sejahtera. Yehova Yahweh Shalom atau Yahweh Jireh, saudara. Artinya Tuhan yang mengadakan. Atau Nisi itu Tuhan adalah panji-panjiku. Jadi ada hubungannya. Rafa ada hubungan dengan kesembuhan. Sidkenu ada hubungannya dengan kebenaran. Shalom ada hubungan dengan damai sejahtera. Jireh ada hubungannya dengan Tuhan yang mengadakan, saudara. Jadi selalu dihubung-hubungkan. Tetapi di dalam Perjanjian Lama tidak ada. Misalnya Yesus pemberi kemenangan. Yesus adalah penyembuh. Yesus adalah keadilan. Yesus adalah
pemberi damai sejahtera. Saudara, itu semua cukup dengan kata Yesus saja. Semua kata-kata yang ada hubungannya dengan Nisi, Jire, Rafa, Sitkenu, itu sudah jadi satu. Jadi tidak disebut misalnya Jesua Nisi, Jesua Jireh, Jesua Shalom, enggak. Tapi itu udah jadi satu, saudara. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama Yesus itu merangkum seluruhnya. Pada waktu kita bilang Yesus, pada waktu kita bilang nama Yesus, maka saudara, kemenangan, kesembuhan, kebenaran, pengadaan, itu sudah beres semua. Itu yang ada. Contoh berikutnya misalnya, kita lihat Yesus adalah anak domba yang tersembelih. Tapi Yesus juga imam. Nah, saudara, kan bingung. Bagaimana mungkin imam mempersembahkan domba? Nah, Yesus imam besar, tapi dia mempersembahkan dirinya sebagai anak domba. Nah, saudara, sebagai gembala agung. Jadi kelihatan seperti itu. Nah, perjanjian baru lebih lengkap, lebih jelas, karena sudah terangkum semua, dibuka di dalam perjanjian baru. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberi. Tuhan memberkati engkau. Nah, saudara, apa maknanya Tuhan memberkati engkau? Apa makna? Saudara tahu apa artinya memberkati? Saudara tahu apa artinya memberkati? Oh, saya diberkati Tuhan. Apa diberkati Tuhan? Kadang-kadang kita tidak paham. Kata berkat itu kita tidak paham. Tapi karena sudah kebiasaan, oh diberkati. Bagi orang yang asing kata itu, diberkati itu maksudnya apa? Apa diberi uang? Apa apa diberkati? Lalu ada orang mengatakan diberkati yaitu didoakan. Atau mungkin ditaruh tangan pendetanya di atas kepala, itu diberkati. Nah, saudara, lalu apa? Konkretnya apa? Diberkati itu apa? Konkretnya, jelasnya itu. Ada yang bilang, oh kalau orang hidup makmur, wah kamu diberkati Tuhan. Misalnya ada orang baru beli mobil baru, dia bilang, oh dia diberkati Tuhan. Ada orang lagi misalnya punya pekerjaan yang sangat bagus, gajinya naik, oh dia diberkati Tuhan. Saudara, apa wujudnya itu? Diberkati Tuhan. Apakah diberkati Tuhan mengatakan, oh usahanya maju ya, sekarang dia sudah menjadi orang jaya, diberkati Tuhan? Apa itu? Apa itu diberkati Tuhan? Gambarannya itu. Konkretnya apa? Saudara, dalam bahasa Ibrani, berkat dalam bahasa Ibrani itu barak. Bacanya barak. Bahasa Inggrisnya suka diterjemahkan bless. Itu barak. Nah, kata bless, barak itu punya dua arti. Satu memberkati, satu memuji. Kalau dari atas ke bawah, itu namanya memberkati. Tapi kalau dari kita kepada Tuhan itu memuji, walaupun ada kata bless. Bless diterjemahkan memuji. Saya memujimu Tuhan. Nah, tapi kalau Tuhan memberkati, tapi tetap apa berkat itu? Memberkati itu apa? Orang habis kendurian dibawa bungkusan, dia bilang dia bawa berkat. Dia orang itu membawa berkat. Lalu maknanya apa sebenarnya berkat itu? Saudara, kata barak itu bentuk kata kerja, verb. Saudara, itu dari kata bendanya, nounnya, kata bendanya adalah berek. Berek ini artinya berlutut. Kejadian 24 ayat 11, terjemahan bahasa Indonesia kurang jelas. Tapi terjemahan bahasa Ibrani itu ada jelas. 24 ayat 11 saya baca. Di sana disuruhnya unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur. Kata berhenti ini itu artinya berlutut.
Tapi bahasa Ibraninya barak. Di sana disuruhnya unta itu berlutut di luar kota dekat suatu sumur. Jadi unta itu disuruh berlutut. Nah, kata berlutut di sini pakai berek. Jadi di sini di sana disuruh unta itu berlutut di luar kota dekat suatu sumur. Nah, ini dikata berek. Nah, saudara, jadi sebenarnya barak itu atau berkat, memberkati atau berkat itu adalah berlutut. Nah, memberkati itu dari berek itu artinya berlutut. Memberkati saudara. Itu artinya sebenarnya ada respect atau rasa hormat. Jadi kalau misalnya Tuhan memberkati kita, itu Tuhan itu respect sama kita. Mungkin karena kita setia atau karena kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan respect. Orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan tuh respect. Tapi kalau orang tidak percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak respect. Respect itu bisa berarti mungkin rasa hormat, pokoknya Tuhan itu respect. Nah, kalau misalnya saudara ada pejabat tinggi atau mungkin bupati lah, gubernur atau presiden atau siapapun, dia respect sama saudara ya, dia sangat respect saudara. Itu artinya saudara dapat berkat. Misalnya kerjaan saudara baik sehingga dia saya respect sama dia. Itu saudara dapat berkat. Berkatnya apa? Oh, tunggu nanti kalau dapat duit. Bukan. Respect itu adalah berkat. Jadi kalau Tuhan itu respect, itu berkat besar. Jadi berkat itu bukan wujud ini dapat makanan, dapat itu, bukan. Berkat itu kalau seseorang yang berkuasa itu respect, saudara itu mendapat satu berkat. Yang lain tuh ngikuti, yang lain tuh bonus, saudara. Tapi respect itu yang penting. Barak dari berek artinya berlutut. Nah, sekarang kalau berlutut, Tuhan memberkati kita. Ya, Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati saudara. Di terjemahan ini kan Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau. Apakah itu artinya Tuhan berlutut kepadamu? Kan rasa-rasanya gak masuk akal. Tuhan berlutut. Masa Tuhan berlutut? Kalau dalam pikiran kita orang modern, enggak. Berlutut bukan. Masa Tuhan berlutut di hadapan kita? Saudara. Nah, itu yang jadi hal. Nah, tetapi kata barak itu artinya memang berlutut. Mau gimana? Nah, berarti orang Ibrani itu melihat sesuatu. Lalu dia mengatakan memberkati. Lihat apa? Orang Ibrani melihat satu bapak, dia jongkok atau berlutut di depan anaknya yang kecil sambil ngasih hadiah. Ya, memang kata berlutut itu rasa-rasa selalu dihubungkan dengan berlutut itu tunduk. Tidak, bukan berlutut, saudara berlutut di hadapan anak. Jadi kita harus pakai pikiran zaman dulu. Jadi bukan pikiran zaman sekarang. Dia berlutut. Misalnya saudara pernah, misalnya anak saudara lagi masih kecil ya, masih jalan kecil. Terus orang tuanya duduk atau mungkin berjongkok atau berlutut di depan si anak sambil mengatakan, ini aku punya hadiah, ini aku punya hadiah, sambil memandang si anak. Pernah nggak saudara lihat itu? Kalau saudara pernah lihat, itu yang orang Ibrani lihat, bahwa itulah namanya berlutut. Nah, jadi saudara, itu yang terjadi. Seperti seorang bapak yang berlutut. Tuhan memberkati kita, itu Tuhan itu ada di depan kita. Dia melihat kita. Ya boleh dibahasakan berlutut sambil memberi sesuatu. Mengapa Bapak
bapaknya berlutut memberi hadiah kepada anak kecil itu. Kan bisa saja sambil berdiri dia mengatakan, oh kamu mau makanan? Ini ambil, bisa kan begitu? Tapi tidak. Si bapak itu jongkok di depan si anak sambil mengatakan ini. Kenapa? Kenapa ada bapak, apalagi ada yang mengatakan, "Pak, aku minta belikan ini, Pak." Si bapaknya mungkin kan, ya udah ambil aja nih, sambil matanya ke sana. Ya ambil nih, ambil. Oke. Ada juga yang mengatakan, ya udah nih kebuat kamu. Tapi ada bapak yang cinta anaknya. Waktu anaknya kecil minta, ya ini kita bicara bukan anak besar ya, tentu anak yang kecil. Lalu dia berlutut, dia mengatakan, ini buat kamu ya. Kenapa? Bapaknya pertama mencintai si anak, mengasihi. Kedua, bapaknya ingin melihat wajah si anak. Kalau bapaknya itu kasih, ini buat kamu, sambil lihat wajahnya, si anaknya itu senang, wajahnya itu senang, sambil ketawa, sambil senang, dia terima itu pemberian si orang tuanya. Bapaknya senang. Jadi ingin lihat wajah. Sukacita anak adalah sukacita orang tua. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati saudara. Itu artinya Tuhan itu melihat saudara dan ingin saudara senang, ingin saudara sukacita. Dia berikan, oh ini. Nah itu yang pertama ya. Yang kedua, kenapa sampai berlutut di depan si anak? Karena bapaknya ingin ngomong dengan si anak dalam jarak dekat. Dia ingin cakap-cakap, ingin komunikasi dengan jarak dekat. Dia ngomong, ya gimana ya, gimana. Jadi si anaknya itu, si bapaknya itu di depan si anak menyamakan diri dan bicara sambil mengatakan sesuatu. Kalau sudah bicara senang. Jadi Tuhan memberkati itu. Pertama, Tuhan ingin si anak senang, dan kalau anak senang, bapak senang. Kedua, Tuhan ingin bicara kepada kita. Karena kalau kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, itu adalah berkat. Berkat itu kalau kita sudah bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, kalau saudara bisa komunikasi, itu berkat jauh. Misalnya saudara, misal saudara punya bos, ya direktur, pimpinan. Saudara dikasih hadiah. Si direkturnya itu nyuruh atau dari mana nyuruh lah. Ini tolong kasihkan ke dia. Oke. Dia kasihkan. Lalu dia dapat hadiah. Oke ya, dapat hadiah kan senang. Atau si direkturnya tuh panggil dia ke ngobrol dengan rileks, cakap-cakap. Kira-kira menguntungkan yang mana? Dengan dikasih, misalnya kasih duit berapa gitu. Ya, dengan ngobrol. Saudara, kalau kata saya, bercakap-cakap dengan orang yang besar itu jauh lebih penting, berguna daripada cuman dikasih, udah gitu selesai. Karena udah dikasih, ya udah. Tapi kalau bercakap-cakap masih berkelanjutan, mungkin berapa, 1 jam atau apa, saudara. Berkat Tuhan itu bukan sekedar hadiah. Berkat itu sebetulnya komunikasi. Saudara ada komunikasi dengan Tuhan. Saudara akrab dengan Tuhan berkat. Saat kita berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, itu adalah berkat. Berkat itu kalau saudara bisa dengar suara Tuhan. Saudara bisa bercakap-cakap, kita bercakap-cakap. Karena kata berek itu berlutut. Jadi itu pengertiannya Musa mendapat berkat Tuhan. Kenapa? Karena dia bercakap-cakap dengan Tuhan, wajah dengan wajah. Apakah sudah bercakap-cakap? Orang yang tidak berkomunikasi dengan Tuhan, orang yang tidak bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, itu tidak dapat berkat Tuhan.
kita ada berkat Tuhan. Saudara, jadi orang yang suka berdoa, yang suka duduk di kaki Tuhan, itu namanya dapat berkat. Apakah saudara dapat berkat Tuhan? Saudara, saya lihat kalau saudara suka merenungkan firman Tuhan, suka baca, berdoa, sudah mendapat berkat Tuhan. Tapi kalau tidak, sudah nggak dapat berkat Tuhan. Jadi intinya bukannya berkat itu adalah, misalnya ada orang bilang banyak doa, banyak berkat, sedikit doa, sedikit berkat. Itu benar, saudara, itu benar. Oke. Tetapi kenapa ada orang sedikit doa? Karena dia nggak dapat berkat. Nggak dapat berkat, saudara. Jadi berkat itu seperti ada orang mengatakan dia tidak mendapat apa? Kesempatankah? Atau dia tidak mendapat sesuatu, ya saudara, waktu dan sebagainya. Kalau ada orang doa nggak bisa karena waktunya ini, penuh segala macam. Saudara nggak dapat berkat Tuhan dong. Nggak dapat. Oh ya, nanti Pak Pendeta doakan supaya dapat berkat Tuhan. Tidak, saudara. Tidak. Betul didoakan, tapi tidak. Pendeta akan mendoakan apa? Tuhan, tolong dia. Berkati dia. Itu artinya beri kesempatan kepada dia untuk bisa menikmati dengan engkau. Nah itu, jika kita merenungkan firman, saudara, atau berdoa, kalau saudara mempunyai gairah untuk berdoa, saudara mempunyai semangat untuk berdoa, saudara ingin rasa, saudara, itu luar biasa berkatnya. Kalau ada orang, saudara, begitu gairah untuk beribadah, begitu gairah untuk menyembah Tuhan, begitu gairah untuk itu, luar biasa. Itu dia dapat berkat luar biasa. Tapi kalau ada orang kayak didorong-dorong, melayani gak terlalu suka, saudara, dia gak dapat. Itu yang kita lihat. Berkat itu hadiah. Jadi saudara harus memahami istilah berkat. Kunjungan Tuhan itu berkat besar. Kalau Tuhan mengunjungi saudara, itu berkat besar. Banyak orang menolak berkat komunikasi, keakraban. Mereka memilih materi. Tuhan berkati saya supaya saya bisa dapat mobil, supaya dapat sepeda motor, supaya saya dapat rumah. Padahal kalau saudara bercakap-cakap dengan Tuhan yang punya semua, saudara tidak usah minta, saudara akan dipenuhi oleh Tuhan. Karena Tuhan yang memberi berkat. Saat surat Ibrani mengatakan kalau kamu datang ke tempat Tuhan, kamu harus punya iman bahwa Tuhan akan memberkati kamu. Apa? Bahwa Tuhan berkenan kepada kita. Waktu si bungsu itu meninggalkan bapaknya, pergi, dia kehilangan apa? Kehilangan uang? Enggak. Kehilangan uang? Enggak. Uang masih ada. Bahkan uangnya banyak karena dia minta warisan. Dia kehilangan apa? Kehilangan komunikasi dengan bapaknya. Kehilangan komunikasi dengan bapaknya itu adalah kehilangan berkat. Nah, setelah dia kehilangan komunikasi, maka semua yang dimilikinya habis dan dia menjadi gelandangan. Sehingga dia gak punya apa-apa. Saudara, si bungsu kehilangan komunikasi. Nah, kita lihat, ia menderita, kebahagiaannya habis berkat komunikasi. Jadi kalau Tuhan mengatakan Tuhan memberkati kamu, memberkati engkau, itu artinya Tuhan ingin memandang wajah saudara. Tuhan ingin berkomunikasi dengan saudara. Dan artinya Tuhan mengizinkan saudara bercakap-cakap dengan dia. Yang berikutnya, Tuhan melindungi engkau. Apa melindungi? Dalam bahasa Ibrani, melindungi itu ditulis samar. Samar. Biasanya diterjemahkan memelihara, samar. Tuhan melindungi engkau. Samar. Samar, Kak. Samar, Kak. Adonai samar, Kak. Nah, biasa diterjemahkan memelihara. Lalu memelihara itu apa? Tuhan memelihara saudara itu apa?
maksudnya Tuhan memelihara. Tuhan melindungi saudara itu apa? Oh, Tuhan melindungi, Tuhan menjaga. Tuhan seperti satpam kah? Tuhan melindungi, Tuhan memelihara. Itu seperti seorang ibu kah? Tuhan memelihara. Seperti apa Tuhan memelihara? Saudara, memelihara itu atau menjaga seperti gembala menjaga dombanya. Seperti gembala orang Ibrani menjaga dombanya. Saudara, Tuhan mengatakan akulah gembala yang baik. Itu apa artinya? Tuhan memelihara kita, Tuhan menjaga kita. Akulah gembala yang baik, Tuhan memelihara. Sehingga kita katakan ada terjemahan mengatakan, terjemahan modern, kalau Tuhan gembalaku, aku tidak kekurangan. Saudara, nah samar itu sebenarnya dari kata samir. Samar kan memelihara. Kata bendanya samir. Samir itu artinya duri. Loh, apa hubungannya antara samar dengan samir? Apa hubungannya memelihara dengan duri? Nah, saudara, duri, jadi orang Ibrani itu melihat para gembala memelihara dombanya, menjaga dombanya. Dia membuat kandang domba. Atau biasanya kandang domba itu besar, saudara, agak panjang, di dalamnya beberapa domba, dia buat kandang. Itu dibuat dari semak duri. Jadi semua itu dibuat dari duri, saudara, dibuat dari duri yang ada. Sehingga domba itu tidak bisa keluar kandang kecuali melalui pintu. Dan pintu itu dijaga oleh gembala. Karena kalau dia mau lompat, kena duri. Kalau dia mau lompat, kena duri. Sehingga si domba itu terlindung. Dan keluar masuknya hanya diketahui oleh gembala itu. Gembala itu yang tahu. Sehingga tidak mungkin si domba itu lari karena dikelilingin oleh pagar duri. Misalnya kita lihat di LP, ya, lembaga pemasyarakatan atau penjara, saudara. Kalau saudara lihat di penjara itu suka dikelilingi oleh pagar duri. Supaya apa? Supaya nggak ada yang kabur, saudara. Nggak ada yang kabur karena ada pagar berduri. Nah, itu yang ada. Jadi Tuhan melindungi kita, Tuhan memelihara kita. Di sekelilingnya ada pagar duri. Kitanya nggak bisa keluar, nggak bisa bebas. Kalau saudara dipelihara oleh Tuhan, saudara nggak bisa seenaknya sendiri. Saudara nggak akan bisa bebas. Kenapa? Karena Tuhan melindungi kita, karena Tuhan tidak ingin. Seperti orang pergi kemana-mana lapor, saudara. Nah, yang kedua, binatang buas dari luar nggak bisa masuk. Kenapa? Ada pagar duri. Binatang buas juga bisa masuk kalau mau masuk melalui gembala. Tapi gembala sudah berdiri pegang tongkat. Dia akan hajar itu binatang buas yang mungkin serigala atau beruang, dia akan hajar, saudara. Itu yang ada. Jadi saudara, ini yang disebut melindungi. Jadi Tuhan pemasang pagar dan melindungi. Sehingga baik domba tidak bisa keluar, baik musuh dari luar tidak bisa masuk menerkam domba. Itu terlindung. Nah, itu artinya, saudara. Jadi keluar melewati pintu gembala. Apa artinya keluar harus melalui pintu gembala? Artinya satu pintu, ya, satu pintu hanya melalui gembala. Artinya buat kita bertanya-tanya kepada Tuhan. Kita bertanya-tanya kepada Tuhan. Daud seorang yang memahami itu. Daud seorang gembala. Dia selalu bertanya-tanya kepada Tuhan. Dia tanya ke Tuhan, Tuhan apakah boleh perang? Tuhan bilang, oh iya boleh. Tuhan apa? Dia selalu bertanya-tanya kepada Tuhan. Orang yang ngerti dia bertanya, dia tidak akan. Ada domba atau jemaat atau umat, dia nggak bertanya sama gembala, dia nggak pernah ngomong, dia nggak pernah apa. Dia lompat pagar, lalu ketusuk duri, ya sakit semua badannya. Saudara, dia tidak bertanya-tanya sama Tuhan. Dia langsung lompat pagar begitu. Oh, dia mau kabur. Itu bahaya, tidak aman. Nanti dia akan luka dan sakit. Sakit seringkali peringatan Tuhan.
Kadang-kadang ada orang sakit, tambah masalah, tambah persoalan, jadi bingung semuanya. Sebab apa? Sebab dia lompat pagar. Ingat, ini pagar duri, saudara. Nggak mungkin orang bisa lewat dan masuk. Jadi kita perlu gembala. Gembala kita, ada gembala yang agung Tuhan Yesus, ada gembala yang Tuhan tempatkan. Biarlah gembala yang Tuhan tempatkan tahu. Saudara kemana tahu. Kadang-kadang kalau saudara tidak hadir dalam ibadah, harus cerita, lapor, saya hari ini nggak bisa hadir dan sebagainya, supaya kita bisa tahu. Nah, saudara, kalau kita menerobos, kita sakit nanti sakit. Belajar segala sesuatu dengan Tuhan. Kita harus bertanya-tanya. Banyak orang hidupnya tidak teratur sehingga sakit. Dia tidur tidak teratur, makan tidak teratur, gaya hidupnya tidak teratur, itu seperti orang nabrak kanan kiri dan dia banyak sakit. Saudara, sebab apa? Sebab tidak lewat pintu. Lewat pintu itu ada Tuhan. Tuhan adalah pintu bagi domba-domba itu. Jadi keluar masuk harus melewati pintu. Kalau enggak sakit semua. Nah, Tuhan melindungi engkau, artinya Tuhan membuat kita pagar. Saudara, Tuhan memberikan kepada kita pagar. Nah, duri pagar. Nah, lalu kemudian Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Saudara, Tuhan menyinari dengan wajahnya. Jadi, kalau ketemu wajah Tuhan, wajah kita itu tersorot sinar. Saya misalnya bawa lampu, saya dekatkan kepada saudara. Saudara, waduh, kena lampu. Wajah itu cermin dari suasana hati. Kalau kita lihat wajah orang, saudara, itu adalah dari hati. Kalau hati orang lagi sedih, dari wajah kelihatan dia sedih, murung. Makanya kalau ada orang murung, tanya, kenapa kamu lagi susah? Kalau orang lagi senang, wajahnya tuh berseri-seri, saudara. Wah, kayak matahari terbit, saudara. Dia berseri-seri, dia senang, dia gembira, dia wah, kayaknya saudara, bunga lagi mekar. Tapi saudara kalau sedih, waduh, bunganya mau mati, layu. Wajah jengkel juga kelihatan. Saudara, kadang-kadang bisa dilihat dari pandangan mata, bisa lihat dari mulut yang sinis, bisa juga lihat dari macam-macam dari sikap, saudara. Kenapa? Jengkel. Jadi wajah itu tergantung suasana. Wajah dalam bahasa Ibrani itu panim, biasanya ditulis dalam bentuk jamak, sebab mencerminkan suasana hati. Jadi saudara, kita bisa lihat bagaimana wajah Tuhan waktu menyinari. Terang. Dia adalah terang. Makanya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Kata menyinari itu adalah or. Jadi kita lihat hatinya Tuhan ya. Waktu Tuhan menyinari engkau, dia lihat hatinya Tuhan. Nah, Tuhan memberi korban bakaran. Nuh memberi korban bakaran setelah banjir Nuh selesai. Nuh keluar memberi korban bakaran. Hati Tuhan tenang katanya. Tuhan tenang, dia lihat. Dia mencium bau yang harum, hatinya tenang. Waktu Tuhan mencium bau yang harum, hatinya tenang. Nah, sehingga Tuhan berkata kepada Nuh. Apa dia berkata? Aku tidak akan membinasakan manusia lagi dengan banjir bah seperti ini. Ya, kenapa? Karena hatinya Tuhan senang. Jadi dia bicara gitu. Nah, saudara, kalau kita lihat wajah Tuhan bercahaya, bernyinari, senang, itu hati Tuhan senang. Jadi si Harun itu mendoakan kepada orang Israel supaya Tuhan, wajah Tuhan itu senang. Sebab berulang kali Tuhan tuh kesel sama orang Israel. Dia tuh jengkel sama orang Israel. Sampai Tuhan pernah mengatakan dengan keras, udah mati semua aja. Biar Musa yang hidup, mati semua aja. Tetapi saudara, itu yang ada. Hati Tuhan kesel sampai dia bicara begitu. Jengkel. Tuhan saking kesel sama manusia, aku menyesal. Ciptakan manusia, aku nyesel. Sampai orang mengatakan, kok Tuhan bisa nyesel? Ya itu ungkapan hati Tuhan.
Nah wajahnya pasti saudara tahu, wajahnya nyesel itu kesel. Udahlah, aku gak mau ketemu sama dia. Nah saudara, itu yang ada. Nah Bapak sangat berkenan kepada Yesus. Korban Yesus itu membuat hati Bapak senang. Jadi pada waktu Yesus mati di kayu salib dan kemudian mengorbankan diri buat ketebusan manusia, hati Bapak sangat senang. Sangat senang. Jadi kalau terkenang dengan pekerjaan Yesus, hati Bapak sangat senang. Kalau saudara dengan saya meninggikan nama Yesus, hati Bapak sangat senang. Sebab Yesus senang sama Bapak senang dengan Yesus. Inilah anakku yang kukasihi dan kepadanya aku berkenan. Bapak sangat berkenan pada Yesus. Jika kita berkenan pada Yesus, Bapak berkenan kepada kita. Jadi kalau hidup saudara dengan saya itu berkenan kepada Yesus, itu artinya Bapak berkenan. Hati Bapak ada pada Yesus. Hati Bapak ada pada Yesus. Nah, kalau menyinari itu or itu artinya terang. Jika ada terang, kelihatan, saudara. Saudara gelap nggak kelihatan, semrawut semua nggak kelihatan, kotor nggak kelihatan. Sampai ada orang bilang, jangan beli yang warna putih. Kalau warna putih itu kotor dikit kelihatan. Orang nggak mau. Maunya warna gelap, kalau kotor gak kelihatan. Pengen gak kelihatan, pengen kelihatannya bersih, tapi sebenarnya kotor. Tapi kalau pakai yang putih, kotor sedikit aja kelihatan. Kalau terang itu ada, semua kelihatan, sudah jelas kelihatan. Jadi terang itu ini. Nah, buat orang Ibrani, terang itu bukan sekedar oh terang ada cahaya, oh terang kelihatan, oh terang, bukan itu. Tapi buat orang Ibrani yang biasa kerja, lihat terang itu artinya semua akan jadi rapi. Jadi kalau misalnya gelap, kan kita nggak tahu berantakan ini pada berantakan, semua ini berantakan. Tapi terang kita, loh ini kok berantakan, loh ini kok acak-acakan, loh ini kok nggak benar, loh ini kok berantakan. Maka orang akan mengatur dengan baik. Saudara, jadi itu konkretnya adalah jadi rapih, jadi teratur. Jadi pada waktu doa mengatakan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, itu artinya Tuhan dikata Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Doanya Tuhan, buatlah orang itu bisa hidup teratur dan rapi. Tuhan, buatlah orang itu hidup teratur. Tuhan itu wajahnya jengkel kalau lihat nggak rapi. Tuhan itu nggak suka. Saudara lihat pada waktu Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dia masih ngelipet ini loh, kainnya, saudara. Kain yang dia pakai dilipet, ditaruh. Itu menunjukkan Tuhan Yesus itu rapi. Tuhan Yesus rapi. Tuhan Yesus baik, rapi. Jadi Tuhan Yesus tidak suka kalau ngelihat tidak rapi. Tuhan ingin semuanya rapi, semuanya baik, itulah Tuhan. Keteraturan. Jadi sekarang kalau dikatakan Tuhan menyinari dengan wajahnya, imam ingin hati Tuhan baik, menyinari, supaya orang Israel teratur rapi. Kalau ada terang Tuhan, semua rapi, tertata indah. Jadi saudara, berkatnya adalah seperti itu. Saya ingetin lagi, berkat yang pertama memberkati, Tuhan memberkati engkau. Itu artinya Tuhan ingin ada komunikasi dengan dia. Yang kedua, Tuhan melindungi engkau, artinya Tuhan tidak ingin saudara tidak bertanya-tanya kepada Tuhan. Jangan lompat pagar, nanti sakit. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, itu artinya Tuhan ingin saudara hidup teratur dan rapi. Tuhan menyinari dengan wajahnya, artinya Tuhan membuat diri kita selaras dengan Tuhan. Selaras, cocok dengan Tuhan. Selaras dan cocok dengan Tuhan. Itu yang Tuhan ada. Mazmur 27 ayat 1, Tuhan adalah terangku.
terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Jadi kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Jadi kalau hidup kita teratur baik, siapa yang bisa menyalahkan kita? Kalau kita selaras dengan Tuhan, siapa yang bisa menyalahkan kita? Daniel mau disalahkan, tidak ketemu. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Saudara lihat, jadi kita harus bisa memahami. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Anugerah. Anugerah itu apa? Pemberian. Pemberian bagaimana? Saudara, banyak orang Kristen pun gak ngerti kasih karunia itu apa. Anugerah, grace. Kasih karunia itu pemberian. Banyak orang mendefinisikan kasih karunia itu pemberian Tuhan kepada orang yang tidak layak menerimanya. Artinya saudara, seseorang mungkin tidak pantas untuk menerima karena hidupnya berantakan. Tetapi Tuhan mengasihi dia. Saya berpikir kasih karunia ini bisa juga dengan rahmat. Kalau rahmat itu bisa hubungan dengan rakam. Seperti anak yang terhilang, itu gak pantas dapat. Tapi kasih karunia ada. Kira-kira seperti itu. Tapi bahasa Ibrani konkretnya kayak apa? Saudara, kasih karunia atau kanan bahasa Ibrani itu adalah seseorang yang ditaruh dalam tenda. Jadi saudara, misalnya ada tenda. Orang yang tinggal di dalam tenda itu aman. Itu artinya mendapat kasih karunia. Orang yang tinggal dalam rumah itu aman. Orang yang di dalam kemah Tuhan itu aman. 27 ayat 5. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya. Ini dalam kemahnya. Pada waktu bahaya ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Dia menyembunyikan aku di kemahnya. Kemah adalah tempat yang paling aman. Dia ada, dia ditaruh di sana. Daud juga ingin di ayat 4, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Itu artinya aman. Itu artinya Daud menginginkan kasih karunia. Dia mengatakan menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Itu bukan berarti Daud kita pindah aja ya rumahnya di gereja, kita pindah rumahnya di rumah Tuhan. Nah seperti Daud, bukan. Tapi Daud ingin menikmati kasih karunia Tuhan. Jadi saudara, kasih karunia adalah seperti orang yang ada di dalam kemah atau tenda. Nah gambaran lain adalah seseorang yang tinggal di markas tentara. Saudara, kalau saudara lihat misalnya markas tentara, kadang-kadang saya masuk ke daerah, oh ini kawasan misalnya angkatan laut, kawasan angkatan darat, saudara. Kalau orang ada tinggal di sana, punya rumah atau orang tinggal di daerah kawasan itu, wah aman. Semua itu tentara semua, aman. Tapi biasanya di situ ada pos penjagaan. Keluar masuk harus tahu. Itu artinya dapat kasih karunia. Mirip kan dengan yang tadi, yang saya sebut saudara tentang pagar duri itu memelihara, ya agak mirip. Tapi ini kasih karunia, Tuhan menaruh kita dalam tendanya yang aman. Saudara terkontrol. Nah, tenda kemah suci ada 4 lapis. Kain lenan, kulit domba, kulit kambing, kulit mina gajah. Lengkap, pemeliharaan Allah lengkap. Nah, Tuhan melengkapi semua. Dan tinggal dalam tendanya, itu mendapat kasih karunia. Kalau saudara bisa tinggal dalam tendanya Tuhan, tinggal dalam kemahnya Tuhan, saudara dapat kasih karunia. Lalu apa kemahnya Tuhan? Di mana rumahnya Tuhan? Persekutuan yang indah dengan Tuhan itu rumah Tuhan.
gereja hanya gedung. Tapi di gereja harus ada persekutuan. Itulah indahnya, saudara. Kita mendapat kasih karunia dari Tuhan. Itu artinya kita diletakkan Tuhan di dalam rumahnya. Bersama Tuhan. Orang yang tinggal bersama Tuhan itu dapat kasih karunia. Kalau saudara merasakan tiap-tiap hari ada persekutuan dengan Tuhan, sudah dapat kasih karunia. Seperti Nuh. Waktu Nuh mendapat kasih karunia, Tuhan bicara soal apa? Buatlah bahtera. Kalau sudah dapat kasih karunia, Tuhan akan bicara pada saudara. Yang terakhir, Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera itu shalom. Shalom, apakah itu shalom? Damai sejahtera itu apa? Shalom itu apa? Bolak-balik kita lihat shalom. Bolak-balik kita shalom. Saudara, shalom itu berasal dari kata salam. Shalom itu berasal dari kata salam. Nah, shalom itu ucapan saudara, shalom, damai sejahtera. Salam itu kata kerjanya. Jadi shalom itu kata bendanya, salam itu kata kerjanya. Salam. Salam itu artinya apa? Salam itu artinya ganti rugi atau restitusi ganti. Misalnya saudara, ada saudara mengalami kerugian. Lalu kemudian ada orang mengganti kerugian itu. Itu artinya saudara dapat salam. Misalnya, di zaman itu konteksnya ada orang Israel kehilangan ternak. Dia ternaknya hilang karena dicuri. Tiba-tiba orang yang pencurinya itu mengembalikan ternaknya. Itu berarti udah nggak rugi lagi. Ya, udah kembali. Itu namanya salam. Misalnya, saudara punya uang hilang. Oh, ada kehilangan uang. Tiba-tiba uangnya itu kembali, saudara bisa dapat lagi. Itu artinya saudara dapat salam. Jadi salam adalah dipulihkan lagi. Salam itu artinya dilengkapi lagi, pas lagi. Artinya utuh kembali. Salam itu artinya utuh kembali. Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Itu pengertian salam. Kalau shalom bagaimana? Shalom itu karena kata benda. Kalau salam itu artinya memulihkan. Kalau shalom itu artinya kondisi sudah pulih. Kondisi tanpa kekurangan. Kalau kita mengatakan shalom, itu artinya kondisi kamu sehat, kondisi kamu baik, kondisi kamu tidak apa-apa. Bagaimana kondisi kamu? Itu shalom. Artinya kondisi kamu tidak apa-apa. Tuhan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Ketika Tuhan Yesus bilang kepada para murid shalom, itu artinya kamu tidak kekurangan apapun. Kamu gak kekurangan. Sebab makna shalom, hidup tidak berkekurangan. Jadi saudara, dalam doa ini mengatakan Tuhan memberi damai sejahtera kepadamu. Itu artinya Tuhan membuat kamu lengkap, tidak kekurangan. Kalau kamu rugi, Tuhan akan lakukan sesuatu sehingga kamu gak rugi. Kalau kamu kehilangan, Tuhan akan izinkan kamu ditemukan. Kalau kamu kenapa, Tuhan akan beri. Itu yang membuat sudah dapat shalom. Jadi shalom adalah membenarkan lagi, membuat jadi utuh. Tuhan memberi engkau damai sejahtera, artinya Tuhan menjadikan kamu lengkap, menjadikan kamu pas, menjadikan kamu tidak ada masalah, baik jasmani, tidak ada masalah dalam pertumbuhan rohani, tidak ada masalah dalam hati, di dalam pikiran, semua adalah baik. Tuhan memberikan shalom kepada saudara. Jadi Harun itu berdoa, Tuhan memberkati engkau. Biarlah ada komunikasi di antara kamu dengan Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Bertanya-tanyalah selalu kepada Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan akan membuat hidup kamu teratur dan rapi. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan melindungi.
Tuhan akan menjaga kamu, melindungi kamu. Tuhan menempatkan kamu di tempat yang paling baik, paling aman. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, itu artinya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan menghadapkan wajahnya, itu artinya kamu berkenan kepada Tuhan dan Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Itu artinya Tuhan membuat kamu tidak kekurangan. Saudara, seringkali shalom dimaknai sebagai ucapan, "Hei, apakah kamu baik-baik?" Saudara, tidak hanya itu. Tuhan kita ingin sempurna. Sebab itu setiap kali Tuhan selalu berkata shalom, damai sejahtera. Saudara, doa berkat seperti itu. Kalau sekarang saya berdoa, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, saudara bisa memahami ya. Tapi seperti saya katakan, di PB cuman katakan kasih karunia, tapi kita akan mintakan doa ini kepada Tuhan. Saudara, kita akan menyanyi satu nyanyian, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu
tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu selamanya. Tuhan, terima kasih untuk semua yang Kau berikan. Memang hidup kami dari berkat-Mu Tuhan. Seperti doa yang diucapkan oleh Imam Harun kepada Israel, bahwa Tuhan memberkati mereka, bahwa Tuhan memberkati bangsa Israel, Tuhan memberkati. Tetapi di dalam Yesus kami juga mendapat berkat bahkan lebih lagi, sebab Engkau adalah Tuhan Juru Selamat kami. Bapa, terima kasih. Tolong umat-Mu Tuhan, yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan. Biar firman-Mu tertanam dan mengerti. Hari ini Tuhan, kami mempelajari tentang doa atau berkat, ucapan berkat yang diucapkan oleh Harun yang kehendak-Mu. Itu tidak sederhana itu, kami tahu ada makna yang besar yang Tuhan miliki. Bapa, biarkan firman-Mu berbicara terus. Tuhan, Engkau yang melindungi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara ingat hal itu. Itu doa. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan ingin ada komunikasi. Tuhan ingin bertanya-tanya kepada Tuhan. Dan Tuhan menyediakan. Tuhan berkenan kepada saudara. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Dia meletakkan saudara di tempat yang paling indah. Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Shalom. Yaitu penggantian-penggantian kalau ada kerugian. Saudara, Allah begitu mengasihi. Allah begitu mengasihi saudara, karena Allah tidak ingin saudara mengalami kesulitan dalam hidup. Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu semua anak-anak-Mu. Berkati mereka. Sebentar kami menyelesaikan ibadah ini, Tuhan menyertai. Hamba-Mu berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya, demi nama Tuhan Yesus. Amin.